Oke, halo teman-teman. Kembali perkenalkan di sini saya Yohanes Fanadun Stadi Nugraha dengan NIM 23115409 akan mem- mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu menganalisis menganalisis ini ya, dan itu sudah ada data setnya. Ini ada 3 bagian soal. Untuk soal pertama itu membuat grafik time series jumlah kehadiran per hari. Itu ada di, diminta melakukan identifikasi terhadap jam sibuk, jam sepi, dan jelaskan pola penggunaan ruangan. Bagian 2 itu analisis hubungan antara okupansi dan temperatur. Itu dapat menggunakan scatter plot dan korelasinya person dan Spearman. Itu pertanyaannya ada, apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan meningkat, dan apakah korelasi antara okupansi dan temperatur kuat, sedang, atau lemah. Dan bagian C itu rekomendasi untuk efisiensi energinya. Oke, kita mulai saja. Untuk langkah yang pertama, di sini kita menghubungkan ke drive ya, atau mount ke drive untuk mengakses datasetnya. Ini datasetnya sudah saya taruh di drive. Ya, setelah kita lakukan mount ke Google Drive, langkah selanjutnya itu adalah meload datasetnya dengan mengcopy file path-nya. Itu kita copy dari sini. Ini ya. Setelah melakukan load, sini kita menampilkan 5 data pertamanya untuk mengecek apakah data sudah terbaca atau belum. Lanjut kita ke bagian soal yang A, visualisasi tren kehadiran. Ini kita ya, ini hasil running code-nya ya. Sini dari tanggal 1 sampai 1 ke 3 itu mengalami penurunan kehadiran. Untuk yang selanjutnya itu rata-rata kehadiran per jam. Di sini itu terdapat kehadiran yang rendah itu pada pukul 8 dan jam sibuknya itu ada di pukul 11, jam 2 itu menurun, dan jam 17 atau jam 5 sore itu terjadi penurunan karena ya mungkin sudah pulang. Kita mendapatkan rata-rata itu jam sibuknya itu di jam 11 dan jam 4. Dari visualisasi tren kehadiran tadi, jumlah kehadiran per hari itu menunjukkan adanya pola penggunaan ruangan yang konsisten. Data direkap dari pencatatan per jam menjadi total harian untuk melihat tren aktivitas secara keseluruhan. Berdasarkan analisis rata-rata per jam, ini jam sibuk terjadi 10 sampai 11, di mana itu pengguna ruangannya itu paling tinggi, dan jam sepi itu pukul 8 karena mungkin belum ada yang belum datang, dan penurunannya juga terjadi pukul 17. Pola ini menunjukkan bahwa ruangan digunakan secara intensif pada jam kerja inti.
Sementara pada pagi, awal dan menjelang sore cenderung menurun. Kita lanjut ke yang B, yaitu analisa korelasi okupansi dan temperatur. Setelah membuat ini ya, itu datanya kita pastikan datanya bertipe numerik. Ini untuk scatter plotnya, ini garis tren untuk memudahkan membaca ini. Dan dari perhitungan tadi itu mendapat benar. Ini di sini tadi lupa. Ini terjadi peningkatan suhu seiring bertambahnya jumlah okupansi atau orang yang berada di ruangan tersebut. Terjadi peningkatan. Dan dari data tadi kita mendapatkan korelasi person itu sekitar 0,604 dan korelasi Spearman sebanyak 0,597. Ini ya sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke soal bagian C itu sini rekomendasi efisiensi energi berdasarkan hasil analisis pada data A dan B. Itu ada beberapa rekomendasi efisiensi energi berbasis datanya. Itu ada pengaturan AC. Intensitas AC sebaiknya diturunkan pada jam sepi dan menjelang sore hari, serta dioptimalkan pada jam sibuk, itu jam 10 sampai dengan 12. Terus yang kedua itu ada optimalisasi penggunaan lampu. Lampu tidak perlu menyala penuh saat okupansi atau kehadiran orangnya rendah dan intensitas cahaya alami mencukupi. Lampu dapat diatur optimal hanya pada saat jam sibuk. Dan untuk yang ketiga itu adalah otomatisasi sistem smart office berbasis sensor. Integrasi sensor okupansi dan temperatur memungkinkan sistem AC dan lampu itu bekerja secara adaptif sesuai kondisi ruangan, sehingga mengurangi pemborosan energi. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data IoT dapat meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna ruangan. Itu sudah menjawab semua dari bagian A, B, dan C. Sini ada tugas uji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih.